pemain enjoy nggak dalam panik nggak dalam menghadapi Korea Utara ini? Beda saat waktu lawan Korea Selatan. Karena ini juga problemnya pelatih juga tuh kan lebih susah kayaknya, lebih sulit menghandle pemain-pemain remaja begini nih ya, kan. Memang. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Dan pada episode kali ini tentunya kita akan membahas terkait kegagalan timnas U17 Indonesia yang tadi malam akhirnya harus mengakui ketangguhan dari Korea Utara di babak perempat final U17 yang berlangsung di Arab Saudi. Dan tentunya kita untuk membahas terkait dari hasil pertandingan tadi malam, saya sudah tidak sendiri karena pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah mentor saya juga. Siapa lagi kalau bukan Bang Isman Jasulme? Salam sepak bola. Selamat datang, Bang Isman. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Walaupun kalah kita tetap harus semangat. Iya, tapi tetap kita apresiasi lah. Tim muda ini sangat prospek ya ke depannya. Tinggal bagaimana memang kan usia mereka ini usia fase pengembangan di dalam sepak bola ya. Bahwa mereka masih berproses ya. Memang mental yang paling utama itu dalam fase pengembangan ini harus dijaga. Menjadi kunci ya, betul. mental. Ya. Mereka kelihatan semalam tidak lepas seperti pertandingan sebelumnya. Ya, betul. Mereka seolah-olah terbebani sehingga semua konsentrasi, komunikasi semua kelihatan hilang. Tapi secara umumnya ya kan kita lihat, saya melihat waktu kick off pertama ya, saya melihat Nova kayaknya akan style of play-nya seperti mereka menerapkan melawan Korea Selatan. Ya, kembali mereka menunggu, mengorganisasi, tetapi yang saya melihat mereka hilang konsentrasi, gampang panik. Nyata sekali begitu pemain-pemain Korea Utara memasuki daerah pertahanan kita, mereka lost control, tidak ada koordinasi yang baik, recovery-nya tidak baik, sehingga gol pertama maupun gol kedua itu komunikasi tidak berjalan dengan baik ya. Ya, jadi seolah-olah penampilan impresif yang selama ini dipertontonkan di grup C, tadi malam tuh akhirnya pudar luntur gitu ya. Ya, karena itu nggak bisa saya meladeni penampilan dari Korea Utara. Faktor usia mereka ini usia fase pengembangan ya, faktor mental ya, mereka mungkin terbebani dengan mereka mereka superior di fase penyisihan ya kan. Kalau secara statistik di fase penyisihan kan mereka 3 kali pertandingan mencetak 7, kemasukan 1 kan, secara statistik kan mereka bagus dalam hal keseimbangan antara menyerang dan bertahan, dan golnya itu pun kan penalti waktu kecolongan waktu kita lawan Yaman itu kan. Nah, selain itu mereka bagus dalam organisasi bertahan, konsentrasi full. Nah, kemarin memang pemain kita banyak tuh di kotak penalti. Bahkan kita selalu menang jumlah dalam bertahan. Ya, tapi lost konsentrasi, organisasi bertahannya tidak mereka prinsip-prinsip tidak mereka pegang, yaitu siapa yang tight marking, siapa yang cover, siapa yang balance, siapa yang komunikasi tidak berjalan dengan baik. Jadi mereka panik dan dengan mudah pemain-pemain Korea menyelesaikan peluang-peluang semua. Saya melihat overall golnya itu selalu di daerah kotak penalti kita di box, kan, dalam di box. penalti box itu kan harusnya tidak boleh terjadi. Tetapi saya sih melihat masih normal. Kenapa? Yang saya bilang ini fase pengembangan ya, pemain-pemain ini fase pengembangan, mental mereka masih naik turun. Jadi harus kita jaga itu ke depannya, kita perbaiki itu. Dan memang begitu kegolan selama penyisian grup kan kita nggak pernah ketinggalan lebih dulu, selalu kita unggul-unggul. Nah, problemnya pada saat kita ketinggalan 2 gol lewat gol cepat babak pertama karena bola set piece ya, corner kick. Dan itu juga tidak ada yang jaga kan. Betul, di box itu nggak ada yang jaga. Karena tidak ada komunikasi juga. Gol keduanya juga saya bilang banyak pemain kita mengorganisasi. Begitu bola datang mereka hanya menonton, ball watching. Begitu bola mantul mereka baru kaget. Di situ muncullah pemain nomor 10-nya yang shooting deflected, terjadi gol. Nah, itu yang saya bilang
mental mereka belum stabil. Ini yang harus kita perbaiki untuk kedepannya selanjutnya. Nah, di babak kedua memang sulit kita mau berubah apapun karena mental pemain kita ini masih labil, usia fase pengembangan ini, mereka susah up-nya lagi. Apalagi pada saat kita meng-attacking itu kembali kekurangannya itu scanning kita kurang. Jadi mengambil keputusannya late, eksekusinya selalu tidak akurasi. Jadi terus mobilitas pemain kita tidak terjaga dengan baik pada saat kita melakukan ball possession. Nah, itulah terjadi di babak kedua, kelemahan itu kita mau perbaiki agak sulit. Apalagi Korea Utara pemainnya masih lagi di atas angin. Dan secara fisik kita memang kalah semalam dari pemain Korea. Selalu benturan kita kalah. Tapi Bang, kalau bicara mental gitu kan, padahal kan timnas kita juga kan harusnya sudah teruji di fase grup gitu. Kita juga sudah menghadapi Korea Selatan, menang malah kita kan. Betul. Habis itu Yaman, Afghanistan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi malam tadi itu sebenarnya Bang? Ya, makanya itu kan kembali kita hanya melihat dari apa yang terjadi di dalam, tapi kita melihat dari implementasi di lapangan semalam ya. Kembali kita juga bijak bahwa fase mereka ini fase pengembangan, fase dalam proses. Mental mereka labil. Nah, mereka mungkin terbebani, tidak enjoy dalam pertandingan semalam, mungkin karena mereka juga keinginan menangnya, mungkin mereka mau tidak hanya mau sekedar di 8 besar ini aja, mereka mungkin mau mencapai semifinal. Ya, antusias mereka jadi termotivasi, tetapi mereka lupa bagaimana juga nggak enjoy jadi mainnya gitu. Jadi tegang, kontrol emosinya, paniknya. Jadi apalagi kan semua pemain semalam itu kan belum ada pemain memang yang di tim ini yang memang benar-benar leader ya. Itu juga tapi kembali di usia 17 ini saya bilang mereka prospek kedepannya bagaimana nanti tim Nova dan tim terus mengupgrade ini pemain semua tim, bagaimana terutama mental dan teknis semua harus diperbaiki dalam semua elemen dalam sepak bola. Kalau tadi kita bicara mental, mungkin bicara non teknis. Nah, sekarang mungkin dari sisi teknisnya, dari strategi yang diturunkan Nova sendiri menghadapi Korea Utara gitu. Harusnya kan Nova beserta jajaran pelatihnya juga sudah menganalisa penampilan Korut sendiri di grup D kan. Betul. Nah, itu mungkin dari strategi yang diturunkan atau yang diterapkan oleh Nova sendiri gimana Bang? Ya, kalau saya melihat kan dari kick off pertama saya melihat style of play yang akan didesain oleh Nova yaitu dia mau sama dengan di style of play yang pada saat melawan Korea Selatan. Kelihatan itu nyata kan bahwa dia nunggu begitu bola ke depan mereka nunggu dulu biar pemain-pemain Korea masuk ke setengah lapangan pertahanan kita. Tetapi itu kembali itu sudah baik ya sebenarnya menurut saya pas. Tinggal dia bagaimana mengcounter kan itu. Tapi yang terjadi kan di dalam sepak itu kembali bagaimana ini pemain enjoy nggak dalam panik nggak dalam menghadapi Korea Utara ini. Beda saat waktu lawan Korea Selatan mereka lepas loh. Mereka lepas dan semua full konsentrasi. Begitu pemain-pemain Korea Selatan masuk ke kotak daerah pertahanan kita, mereka langsung tag marking, balance-nya, cover-nya terjaga dengan baik komunikasi. Tetapi kemarin mereka agak sedikit panik, terutama pas bola-bola mati ya set piece itu corner kick pertama. Nah mereka kelihatan mungkin juga kan kecerdasan juga dari pelatih dari Korea Utara ya. Dia kan juga menganalisa kelemahan dan kelebihan tim Indonesia kan. Makanya dia membuat taktikal pada saat bola corner kick. Pemain-pemain mereka banyak berdiri dibikin di tengah sehingga di sini dibiarkan kosong, hanya mungkin satu pemain dari Korea yang di sini. Begitu bola dilempar oleh corner kick, mereka cepat siapa ke tiang dekat, tiang jauh. Nah, itu membuat mungkin pemain-pemain Indonesia kehilangan kontrol, apalagi mereka panik tidak dalam situasi yang cepat begitu. Mereka tidak menyangka perubahan taktikal yang dibuat oleh Korea Utara. Itu saya melihat itu kelemahan kemarin ya. Dan kita juga bisa melihat kemarin pemain timnas kita U17
tidak bisa keluar dari tekanan gitu, Betul. tidak berkembang permainannya. Seolah kayaknya tuh megang bola kayaknya susah banget gitu. Betul, iya. Ya itu selain itu kan kembali bahwa itu dari kualitas dari permainannya dari kualitas timnya juga memang mungkin Korea Utara berada di satu level di atas kita atau seperti apa? Saya melihat enggak lah kalau untuk level junior ini usia muda ya memang kita kan kekurangan yang selalu saya lihat, saya bahas yang lalu bahwa catatan kita adalah scanning mereka sebelum menerima bola, bagaimana screening mereka melihat body shape mereka, first touch mereka. Ini kan memang nyata begitu dapat tekanan semalam dari Korea Utara. Terus kedua lagi bagaimana sehingga decision makingnya lambat, eksekusinya tidak akurasi, ditambah lagi dengan pergerakan pemain ketiga, keempatnya yang kurang dalam support ya triangle-nya, diamond shape-nya. Jadi mudah di pressing oleh pemain-pemain Korea Utara. Ditambah kita di menit sudah ketinggalan lagi dengan cepat 2-0 itu membuat pemain-pemain kita makin panik, saya melihatnya, tidak enjoy, tidak lepas. Ya karena kan kalau kita lihat lawan yang dihadapinya mungkin Korea Utara gitu, jadi kita tuh selalu kehilangan bola, nggak kuat dalam possession kan Bang, gitu kan Bang ya, kemarin. Betul, ya. Ini kan memang terjadi juga waktu lawan Korea Selatan kan. Iya, betul. Cuman memang kita kelebihan waktu lawan Korea Selatan ada mental pemain kita masih terjaga, konsentrasi, determinasi, beda dengan kemarin karena kita sudah kecolongan dulu, terutama gol cepat itu, gol pertama dan gol kedua ini yang menjadi mereka meruntuhkan mental dari para skuad Garuda Muda. Mereka pemain-pemain muda yang butuh jam terbang, butuh kestabilan mental. Sedangkan di level senior aja kalau kita sudah kecolongan, kita agak pasti drop ya. Ini apalagi pemain-pemain muda ini. Tapi overall ya saya melihat saya berharap pemain-pemain muda ini terus berlatih ya dengan ke depannya. Saya melihat pemain-pemain muda ini punya prospek kok. Tinggal bagaimana mereka menjaga diri mereka, kerja keras mereka, terus mental mereka yang terutama jangan sampai star syndrome yang itu yang saya bilang. Itu yang harus kita jaga bahwa pengalaman kita yang terdahulu bahwa di level junior kita selalu jadi pemain bagus ya, jadi pemain start, tetapi begitu ke level selanjutnya tenggelam dengan sendirinya. Itu harus kita jaga ini, jangan sampai kejadian yang kemarin-kemarin terulang dengan pemain-pemain yang ada ini. Karena ini juga problemnya pelatih juga tuh kan lebih susah kayaknya, lebih sulit menghandle pemain-pemain remaja begini nih kan, dibandingkan pemain senior. Memang kuncinya ya di sepak bola itu melatih di pemain-pemain fase pengembangan ini kan kembali saya bilang di sepak bola itu ada grassroots, fase kegembiraan, bagaimana kita melatih supaya pemain-pemain usia dini ini gembira dengan sepak bola, menyukai sepak bola, baru naik ke usia-usia di youth development itu fase pengembangan, mereka dikenalin taktik, mentality, semua elemen yang tuntutan dalam sepak bola di level atas. Karena ini saya melihat jangan sampai pemain-pemain yang ada ini tidak bisa kita jaga. Betul. Karena ini saya melihat mereka sangat prospek lah. Prospek kita tinggal jaga, dan waktu kan masih ada lagi nih, masih ada 7 bulan kalau nggak salah, 6 bulan sampai 7 bulan. 7 bulan kita harus kerja keras lah, semua elemen kita support, mudah-mudahan Nova dan tim serta pemain sadar akan itu. Nah makanya kan kemarin juga after match Coach Nova juga menyatakan bahwasanya ini merupakan pelajaran yang sangat berharga gitu kan. Dan ini juga mungkin membuat kita harus membuka mata bahwasanya kita harus berbenah, menyiapkan diri, karena pada saat kita tampil di Piala Dunia tentunya lawannya juga levelnya akan sama dengan Korea Utara, bahkan lebih dari mereka kan. Gitu kan Bang? Ya, terutama kan kembali di elemen sepak bola itu yang harus kita pahamin ini unsur C, P, D, E, F-nya itu. Communication-nya, perception-nya, decision-nya, execution-nya, fitness. Nah, fitness ini kayak semalam tuh body charge juga. Ya itu fitness kita selalu kalah terus. Memang kalah strong sama pemain-pemain Korea Utara ya. Nah, itu juga dengan sisa waktu ini bagaimana nih kita memperbaiki itu.
Nah, kan, dan mental juga. Nah, ini yang paling penting juga. Mental pemain kita ini harus dijaga, terutama dari lingkungan mereka sendiri, dari orang tua, betul, dari lingkungan pergaulan mereka. Mereka soalnya harus dijaga. Pemain-pemain gitu. muda begini agak jiwanya masih bergejolak. Betul, masih labil, masih apalagi zaman era sekarang kan, zaman medsos yang digital yang memang harus kita jaga itu. Makanya Nova ini warning keras banget tuh supaya jangan main medsos kan, harus ditutup. Instagram, TikTok, apa segala macem lah pokoknya. Kalau itu kita bisa jaga, terus dalam hal tenis kita bisa perbaiki semua, kita kerja keras. Tim ini prospek kok. Tim ini prospek, terus semua menjaga diri, kita support lah tim ini. Minimal ya kembali kemarin kita bisa minimal kita juga mau antusias kita jangan sampai hanya di 8 besar dong, walaupun kita sudah lolos ke World Cup kan gitu. Tapi kita kan tidak tahu football is magic kan, tiba-tiba impossible is nothing. Nah, jadi itu semua terjadi ya. Kita berharap dengan statement Nova dan tim dan kemauan dari pemain maupun federasi maupun dari manajer Pak Jakis dan semua stakeholder mendukung tim ini, saya rasa dengan mungkin nanti dengan evaluasi kekurangan dan kelebihan yang ada penambahan squad yang baru kita nggak tahu, dan ada metode latihan yang baru dalam hal terutama dalam fitness, dalam hal perception itu tekniknya bagaimana tim ini akan mampu bersaing, saya berharap itu. Dan yang paling utama bagaimana mayoritas pemain-pemain ini nanti bisa mengisi sebagian squad di nasional tim ke depannya. Ya, yang paling penting sekarang adalah tugasnya federasi supaya tim ini tidak mencar-mencar gitu kemana. Ini memang karena kan masih 6 bulan lagi. Betul. Juga tugas klub juga untuk memberikan menit yang banyak untuk para pemain-pemain ini kan gitu ya, Bang. Ya, ini memang harus dicarikan solusi karena kan ini pemain junior semua ya. Nah, mereka banyak misalnya ada dari Persija berapa pemain dari Bali, semua dari Liga 1 kan. Kan memang idealnya pemain ini kembali ke klub dengan latihan keras dan dikasih jam terbang dalam berkompetisi. Nah, cuman kan kita nggak tahu bagaimana dalam Liga 1 ini pemain ini di klubnya kan, dan bagaimana nanti saya berharap juga federasi mencarikan solusi apa nih yang ideal untuk pemain-pemain muda kita untuk tampil di World Cup dengan training camp yang bagaimana atau dengan kompetisi bagaimana, itu ya harus dicari solusinya. Karena tanpa pengalaman atau jam terbang menit dalam kompetisi yang bertandingan agak susah juga. Tidak, Bang. Memang sulit karena kan kembali nyata kan pertandingan 1, 2, 3 dalam penyisian kita tidak mengecewakan kan. Tapi begitu pertandingan keempat kita agak penurunan karena itu kan masalah dalam mental itu, dalam kondisi labil usia muda ini. Nah, ini kan harus kita pelajarin semua, dan kita berharap federasi dan klub harus dan departemen teknik PSSI terutama harus mencari solusi dengan sisa waktu ini. Apa nih yang harus diperbuat oleh tim Garuda Muda kita ini dengan segala kekurangan yang ada, sehingga minimal bisa bersaing lah di World Cup nanti walaupun dengan siapapun lawannya. Kita kayak semalam kalah is normal dalam sepak bola, kalah menang, cuman kelihatan kembali kemarin semalam itu kekalahan yang menurut aku yang tidak mesti terjadi karena hampir 100% gol itu adalah karena memang bukan kecerdasan lawan kalau saya melihat, karena kepanikan dari pemain-pemain kita sendiri gitu loh. Nah, itu yang aku bilang normal karena kembali ya, ini pemain muda fase pengembangan, kita harus tetap support dan kita push mereka dengan segala hal-hal yang positif, mengurangi hal-hal yang negatif yang akan terjadi di dalam tim ini. Ya, dan tim ini juga kan kita masih punya waktu 6 sampai 7 bulan juga kan, ini pasti ada promosi degradasi untuk pemain-pemain ini kan gitu. Jadi yang males-malesan, yang performanya menurun kan bisa diganti kan, bisa diganti yang pasti
bagaimana mempertahankan squad yang ada, Betul. yang memang benar-benar berkualitas dengan segala kekurangan, dan menambah mungkin pemain-pemain yang baru, yang memang di atas lah pemain Betul. yang ada ini, sehingga grade kita terus terjaga. Betul. Jadi Gitu. nggak boleh jumawa bagi yang Betul. sekarang sudah ada di tim. Betul. Harus tetap menjaga performa mereka kan, Betul. tetap konsisten. Karena Iya. konsisten itu yang susah kan, Bang? Betul. Jangankan Gitu. di junior, di senior aja konsisten sulit kok. Kan gitu kan kemarin kan kita berkaca dari timnas senior kita kan juga kan kita inkonsisten pada World Cup ini, Piala Dunia ini kan, tapi bisa naik, bisa turun, bisa naik. Apalagi tim muda ini. Nah, kita berharap lah mudah-mudahan konsistensi ini harus mereka jaga dan kita support lah, terutama lingkungan mereka sendiri, dari orang tua mereka, dari pelatih-pelatih mereka, klub semua, dan dari diri mereka sendiri yang paling penting. Bagaimana mereka benar-benar antusias bahwa saya mau jadi membawa bendera merah putih ini lebih berkibar di World Cup, kan gitu. Itu satu kebanggaan. Belum pernah loh kan yang tidak semua pemain bisa merasakan World Cup. Betul. Apalagi usia muda gini. Pencapaian tertinggi bagi seorang pemain. Waktu zaman era dulu kan Mas Bambang yang merasakannya sampai melawan Maradona. Terus kemarin kita karena tuan rumah kan. Nah sekarang kan kita bisa lolos jalur kualifikasi. Nah ini harus mereka jaga itu. Tidak semua pemain seusia mereka bisa pergi ke World Cup memakai Garuda di dada. Itu kan yang harus antusias mereka jaga, dan butuh support dari semua, terutama dari keluarga, dari lingkungan mereka. Itu yang harus mereka support. Jadi kalau menurut Bang Isman sendiri, apa yang harus dilakukan federasi ini untuk tetap menjaga para pemain-pemain muda bertalenta ini untuk bisa menjaga performa mereka hingga nanti di November mendatang? Memang kan kembali ya, ini kita kalau sepengalaman ini kan kita pernah juga melakukan proyek Primavera jangka panjang semua kan gitu kan. Itu semua kan ada plus minusnya ya kan. Nah sekarang dengan masa 6 sampai 7 bulan ini kan, dengan materi pemain yang ada semua. Nah kan ini menurut aku ya bagaimana mereka tetap berlatih dengan keras dan berkompetisi, dikasih jam di terbang. klubnya masing-masing. Ini harus kita pasti bubar lagi. Betul. Kan makanya bubar. itu harus dicari formulasinya lah ya. Formulasinya apa mereka dikembalikan ke klub masing-masing. Cuman kan permasalahannya kalau mereka kembali ke klub masing-masing, apakah mereka nanti dipercaya untuk terjun ke dalam kompetisi di Liga 1 ini? Kan gitu, atau hanya mereka main di Elite Pro-nya. Kan kita nggak tahu. Nah, ini yang harus kita PSSI harus menemukan formula yang terbaik bagaimana pemain-pemain ini punya jam terbang. Jadi mentality mereka terjaga, mereka lebih tenang dalam beraksi di lapangan, tidak panik, dan melawan pemain-pemain yang di atas mereka pun mereka tenang, kan gitu. Ini yang harus kita cari. Nah ini saya melihat semua punya plus minus. Kalau mereka kembali ke klub, bagaimana nanti klub? Kalau mereka disatukan, bagaimana nanti berkompetisinya? Yang pasti kan latihannya lagi yang harus benar-benar. Mungkin harus banyak uji coba internasional kali Bang ya, lawan negara-negara lain kan, gitu. Memang uji coba kan beda dengan atmosfer kompetisi. Ya itu juga harus kita hitung kan gitu loh. Kalau uji coba kan kita nggak terlalu terbebani seperti kemarin kan. Mereka atmosfernya beda. Dan sekali lihat memang mereka pertandingan semalam itu terbebani banget kelihatannya. Tegang gitu ya Bang. Mereka tidak enjoy. Padahal mereka cara bermainnya udah pas. Mereka organisasi bertahan, tapi mereka karena panik hilang semua konsentrasi. Nggak fokus. Bagaimana mereka marking, bagaimana komunikasi, bagaimana menjaga kedalaman, bagaimana kontrol bola. Makanya gol cepat itu kan harusnya gimana mereka di area box itu mereka man to man marking atau itu kan jadi semua hilang kan gitu kan. Ini kembali ini harus kerja keras, PR kita bagaimana federasi, klub, tim pelatih harus bersinergi lah semuanya lah. Support bagaimana mencarikan solusi yang terbaik buat pemain-pemain muda kita masa depan ini
bisa bersaing di World Cup nanti. Betul. Karena kalau mereka hanya kembali ke EPA gitu misalkan, Iya. kompetisinya juga kurang, nggak akan Ya, apa ya maksudnya nggak, persaingan juga kurang ini ya, gitu mungkin juga mereka merasa nanti di atas yang ada. Ini kan juga Iya, problemnya. iya. Ini diperlukan pemain-pemain ini jam terbang dengan selevel Iya, selevel atau enggak yang di atas atasnya. level supaya Iya. mereka tertempa dalam Iya. hal fisiknya, dalam hal teknisnya, dalam hal taktiknya, dalam hal mentalitinya. Itu yang menurut aku harus dicarikan solusi terbaiknya ini. Ini memang harus berpikir keras. Federasi dan klub duduk Betul. sama-sama apa nih? Terutama yang paling berpikir keras adalah departemen tekniknya PSSI. Dirtek nih mungkin, ya kan? Kita dukung bagaimana Coach Indra Safri mungkin nih, Coach. Jadi mencarikan solusi bahwa kita appreciate kok. Kita ke World Cup loh, Garuda Muda. Betul. Kan gitu. Jangan sampai kita cuma numpang lewat udah gitu jadi lumbung gol juga. Jadi lumbung gol juga seperti gitu. Semalam yang kembali saya bilang. Ya. Saya secara pribadi juga saya sedih melihat penampilan semalam. Sedih dalam arti kata begini, kok ini pemain Garuda Muda yang prospek dengan 3 pertandingan awal, balance dalam hal taktikal, dalam menyerang bertahan transisi maupun dalam set piece, tetapi semalam semua hilang. Itu karena mentality, kalau saya lihat mental mereka belum siap, mental mereka dalam masa fase pengembangan ini dengan beban yang mereka harus jalani, apalagi mereka mungkin melihat ini Korea Utara lagi. Betul. Mungkin mereka mendengar itu jadi sedikit drop dalam hal mentality. Tapi bukan berarti kiamat. Tim ini sangat progres, kita apresiasi juga performa dari Coach Nova bersama pasukannya tim, kan. Semua, ya betul. Gitu. Ya tim ini prospek lah, saya berharap. Semoga juga nanti ke depannya juga jauh lebih baik kan Bang. Tim Insya Allah lah kita kan. Karena progres banget nih tim ini. Betul kan? Ya, semua hampir 50 kan saya bilang 50-60% pemain ini punya prospek bagus. Tinggal bagaimana kita maintain, meng-up mereka terus berproses, berprogres, berkembang sampai di levelnya nanti. Jadi walaupun kita kalah, tapi kan kita tetap sudah menyegel satu tiket Piala Dunia yang akan berlangsung di Doha, Qatar. Betul, tapi ya kembali saya juga kurang sependapat kalau memang karena kita sudah lolos World Cup, jadi pertandingan semalam mereka tidak terlalu serius fokus. gitu. Kalau saya juga nggak mungkin, karena saya melihatnya karena mereka mau lebih. Mau lebih menampilkan supaya minimal mereka lolos semifinal. Seperti harapan kita juga. Tapi mereka belum siap. Mental mereka itu masa pengembangan ini. Tapi itu normal. Tapi saya melihat mereka sebenarnya punya determinasi lah. Determinasi mereka mau membawa tim ini lebih besar. Dan gitu. Oke Bang. Mantap. Ulasannya pada episode kali ini sangat mencerahkan sekali. Insya Allah, yang penting kita terus mensupport lah. Yang penting kita support terus timnas Indonesia, timnas U17 kita kan. Apalagi kan kita pelaku, pemerhati, pencinta, siapapun dia kan kita mau lihat nasional tim kita baik usia muda maupun usia senior berjaya di World Cup nanti. Dan kita otomatis kita harus nonton tuh Bang ke Doha Qatar tuh. Insya Allah kalau kita siaran dari sana nanti. Insya Allah kalau memang Tuhan berkehendak. Iya kan? Insya Allah. Dan yang penting support terus timnas Indonesia. Khususnya juga timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Doha Qatar. Yang pasti sedikit saya kasih tips lah bahwa Nova dan tim serta pemain teruslah bekerja keras, bekerja cerdas, jagalah mental, jangan sampai star syndrome. Terus berusaha, sebenarnya kita bisa kok bersaing dengan tim-tim lain. Kalian anak putra-putra bangsa yang baik, bahwa sepak bola adalah darah daging kita semua, pencinta kita semua. Kita mau di World Cup ini kita bisa bersaing. Apapun hasilnya nanti, tapi lebih bersaing lah. Mudah-mudahan di World Cup ini good luck buat Nova dan tim. Semoga tim ini tetap bersatu. Saya nggak tahu ke depannya bagaimana, yang pasti saya berharap semua bersatu, tim ini terus bekerja dengan baik.
Siapa? Sepak bola Indonesia. Bravo, semoga pembahasan kita kali ini juga bisa bermanfaat buat timnas. Dan juga bisa didengar mungkin Bang Jaki, ya kan, Pak Erick Thohir, Coach Indra Safri. Mudah-mudahan lah semua berkolaborasi dengan positif. Berkolaborasi dengan positif. Oke, Mirsa, itulah bincang-bincang saya bersama Bang Isman Jasulmey. Jangan lupa saksikan terus One Corner di YouTube TV One News. Sampai jumpa. Salam One Corner. Bravo sepak bola.